Oke. Halo, Assalamualaikum Mbak Friska. Halo, Waalaikumsalam Mas Firman. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Keluarga-keluarga sehat? Suami, anak Alhamdulillah. sehat Mbak? Alhamdulillah. Mas Firman gimana? Alhamdulillah masih Oh iya. sehat. Ini dari Mbak rumah kita kantor nih. dari rumah. Oh dari Kita udah WFH WFH ya. kita. Ya, Alhamdulillah WFH. Kita itu undang Mbak Friska tahu Mbak kenapa Mbak? Iya, kenapa kenapa? Karena backgroundnya tuh Mbak syariah banget. Aduh, Raya tuh. Asal jangan foto tempat lempar jumroh aja tuh Mbak, bahaya. ya belum lama juga kok hijrah ke syariah kok. Tapi udah ke saham syariah Mbak ya? Udah. Udah ya. Oke. Mbak, kita mau langsung mulai aja atau mau kita Ya, tunggu sampai... Oh, udah 100 nih. Kita mulai aja kali, Mbak, ya. mulainya dulu nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai nih, Mbak, selamat Hari Kartini ya. Buat Mbak Ya, Friska, terima juga kasih. buat Man. buat teman-teman Kartini-Kartini lain yang lagi nonton live Ya, kita nih, selamat Hari Kartini ini. Belum Kartini zaman terlambat kan, now. Mbak? Kartini zaman now ya. Meskipun kemarin Kartininya, tapi belum terlambat kan ya ngucapinnya. Belum lah. Oh Masih ya. rasa Kartini. Orang indeks saja T+2 ya. Ini masih T+1 nih. Oke, teman-teman, mungkin nih kalau ada yang masih belum ngerti Mbak Friska, saya rasa sih nggak mungkin ya semuanya udah ngerti Mbak Friska ya. Ini Mbak ini Friska, mungkin malah teman-teman ngerti saham nih, harus aku kenalin dulu nih ya Mas Firman kan belum kenal juga. oh Dari boleh, boleh, boleh. ini ada Mas Firman dari OJK Pasar Modal Syariah ya teman-teman ya. Siang hari ini nanti aku sama Mas Firman nanti banyak ya tanya jawab dan teman-teman juga sih nantinya seputar pasar modal syariah di tengah-tengah COVID-19 seperti ini. Siap. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya nih Mbak Friska, kita ada, insya Allah ada dari siapin untuk 2 Topcom ya. Iya. Setiap satu orangnya akan dapat 50.000 saldo Wih, OVO atau GoPay. cakep GoPay lumayan nih GoPay. Lumayan Mbak ya. Ini saya rencana membuka akun anonim nih. Mau tanya sendiri biar menang sendiri nih Mbak. Oh gitu. Janganlah kurang itu Ya, ntar. ya. Itu ada ada 50.000 untuk 2 orang penanya yang top komennya. Mbak Friska juga Ya, katanya mau ngasih 500 slot Unilever ya katanya. waduh, 500 virtual tapi ya. Ya virtual ya, bentuk akun simulasi ya. Oke, teman-teman semuanya mungkin udah tahu ya Mbak Friska ini founder ISP Mbak ya. Ya, salah Sekarang satunya masih lah. masih aktif nih Mbak di ISP Mbak. Di ISP udah regenerasi ketua sih. Aku udah 5 tahun jadi ketua nasional masa nggak regenerasi. Oh ya, benar-benar benar. Kalau sekarang udah bukan pemula lagi Mbak ya, ISP-nya Waduh, investor saham nggak, profesional. tetap jiwanya jiwa pemula biar mau belajar terus. Oh ya, benar-benar. Karena tinggi sering Mbak ya. Kalau Betul. mulai di saham tahun berapa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Mulai belajar tentang pasar modal itu 2010. 2010 ya? Ya, 2010 mulai awal banget lah itu. Ya, 2010 udah beli saham tuh Mbak ya? baru belajar lah sambil dulu ikut sekolah pasar modal gitu. Hmm. Kalau saya sih, kalau sedikit cerita nih Mbak, saya juga 2010-2011 lah beli Hmm. saham. Tapi efektif 2013 nggak boleh beli saham. Karena alasan Jadinya pekerjaan jadi ya, ke ini ya instrumen lain. instrumen lain. Tapi saya masih punya ini Mbak, nih orang-orang jadul punya ini, Iya sama, saya juga punya itu. kartu KSE ya. Kalau sekarang katanya udah nggak ada ya kartu ini ya? Kartunya udah nggak ada tapi udah digital. Jadi Udah cuma digital. SID aja lewat email, nggak ada fisik kayak kita punya. Oke, oke. Oke, Mbak Friska, langsung saja kita Iya, masuk ke topik pembahasan diskusi ini kali. Mungkin diskusi 2 arah kali ya, Mbak Friska ya. iya, iya betul betul. Mbak ini Pertanyaannya mungkin pada disimpan dulu aja kali ya, tanyakan di yang apa yang ada tanda tanya itu jadi biar terkumpul. boleh, boleh. Ini juga saya dibantu ada teman-teman admin pasar modal syariah juga yang Oh nanti akan gitu. mencatat pertanyaan ke Mbak. Karena Wah, saya biasa. jujur saya bukan adminnya nih Mbak. Karena saya sekarang nggak berani jadi admin sosmed Mbak. Kenapa? Kalau dulu kan katanya itu tuh Mbak, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Sekarang ada yang lebih kejam dari ibu kota Mbak. Netizen. Ibu jari netizen. Bener bener bener. Oke Mbak, mungkin kita langsung masuk ya nih Mbak. Kita sekarang ini kan narasinya nih di tahun 2020 ini masih narasi soal COVID-19 kan. Iya. Dan sedikit banyak itu kan pasti pengaruh ke uh,
IHSG maupun ISSI gitu ya. Kalau menurut Mbak Friska gini sendiri gimana sih kira-kira Apanya nih? pengaruh COVID-19 ke Heeh. industri di IISG kita mungkin? Atau mungkin Kalau kalau boleh bicara soal portofolio secara keseluruhan juga boleh. kalau dibilang pengaruh sih, semua industri pasti terpengaruh sih ini. Ini aku jujur juga baru pertama kali ini selama berjibaku di dunia pasar modal ngadepin market yang wow, luar biasa penurunannya. Pernah sih waktu di 2013, 15, 18, tapi kan itu nggak sesignifikan sekarang ya penurunannya. Ini bener-bener yang paling luar biasa sih menurut pengalaman aku pribadi. Jadi ya Hmm. semua sektor kena imbasnya. Jadi wajar ketika saat ini semua portofolio investor dimanapun, gak cuma Indonesia, kayaknya ya hampir semua sih masih floating loss yang udah punya saham dari sebelum COVID-19 ini. Oke. Eh, lebih alasannya kaitannya kenapa sih Mbak? Maksudnya ada COVID, indeks kita turun. Linknya itu lebih dari sisi mananya sih Mbak? Kira-kira. Sebenarnya dari sisi COVID ini kan ya seperti kita tahu hampir semua negara-negara di dunia menerapkan lockdown ataupun yang semi-semi lockdown lah. Hmm. Itu Hmm. cukup mematikan perekonomian dari negara masing-masing. Bahkan yang kita tahu kemarin sampai Presiden Trump ngomong apa, besoknya langsung pengaruh ke market gitu ya. Kalau di 2020 ini lebih ke COVID-19. Dan kalau kita lihat Mbak, sebetulnya kalau kemarin saya baca-baca juga, kalau indikator ekonomi, manufaktur dan jasa itu di banyak negara, negara-negara besar khususnya ya, Eropa, Amerika itu, kalau ini garis batasnya nih, mereka tuh turun ke arah kontraksi itu Mbak. Ya gimana lagi ya orang-orang keluar takut gitu ya. ya hampir semua ya di Indonesia pun kita juga udah ngerasain dengan nyata banget ini pengaruhnya berimbas ke semua, nggak cuma di pasar saham, semua industri lah, pebisnis dan segala macam. Teman-temanku pribadi juga banyak yang ngeluh. Ya itulah seperti yang diberitakan juga, memang itu nyatanya seperti itu gitu. Tapi ya mau Ah, gimana lagi, namanya juga wabah, kita nggak tahu pandemi seperti ini, ya udah hadepin aja lah. benar, artinya sekarang nggak bedanya dengan 2008 itu kan hanya financial sector ya. Kalau sekarang ini sampai ke real sector gitu. Iya, semua pokoknya. Tapi ketika pandemi gini, Mbak atau suami masih keluar rumah Mbak sekali sesekali gitu. Udah enggak, paling sesekali hanya untuk kebutuhan pokok aja sih, ke pasar dan Hanya ke sebagainya. pasar aja ya. Nah, itu juga mungkin yang salah satu mempengaruhi sektor real dan indeks harga saham kita mungkin ya. Ya, banyak faktor lah pokoknya yang mempengaruhi. Termasuk asing juga Mbak ya, keluar dari Indonesia cukup lumayan besar tuh ya. Iya, karena kan situasinya sekarang sangat volatile. Itu beberapa Hmm, bulan ke depan saya yakin masih sangat fluktuatif banget. Jadi untuk jangka pendek, jangka menengah mungkin banyak investor asing juga masih insecure kali ya dengan kondisi betul, di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Tuh. betul. Kalau ini kalau boleh share sedikit data nih Mbak, sampai awal April tuh sekitar 150 triliun Mbak asing keluar dari pasar modal kita. Majority 130 triliun itu keluar dari surat berharga negara. Hmm, Gitu. Jadi ada sekitar luar biasa 150. ya. Luar biasa tuh Mbak, 150 triliun tuh. Nolnya berapa tuh ya kan? Ya banyak pokoknya. 13 nol ya Mbak kalau nggak salah 150 triliun tuh. Nah, oke, di satu sisi COVID, di satu sisi indeks harga saham kita. Tadi Mbak udah cerita di seluruh dunia ekonomi sektorial turun, di financial sector, di jasa keuangan juga turun, IHSG turun. Tapi kalau boleh tahu Mbak, Mbak kan udah invest di saham syariah nih ya. Kira-kira ada nggak ya perbedaan performanya saham syariah dibandingkan dengan saham konvensional ketika kondisi krisis COVID seperti sekarang ini? Kayak gini kayaknya nggak ada bedanya sih, karena sama-sama Hmm, turun semua kan, baik yang di saham syariah maupun yang di konvensional. Nggak cuma di Indonesia, di bursa syariah negara manapun ya, dan konvensionalnya juga pasti turun semua. Jadi kalau ditanya beda, sama-sama turun semua, sama-sama diskon semua gitu ibaratnya. betul. Kalau di kami Mbak, view-nya adalah betul. Kami setuju, saya setuju dengan Mbak Friska gitu ya. Memang turun. Tapi kalau kita lihat data year to date, syariah itu sedikit lebih baik Mbak. Jadi kalau kita lihat misalnya JII nih,
minusnya itu Ya, year to date 28,4%. Sedangkan kalau IDX 30 itu minusnya 31,2%. ya. Gitu. Kalau yang di indeks besarnya gitu, misalnya IHSG itu minusnya 26%, 26,2, ISS is 26,1 gitu. Ya. Mirip-mirip lah Jadi ya, hampir. mirip-mirip, betul. Jadi sebetulnya kita lebih ke pemilihan sektornya kali Mbak ya. Tuh. Karena banyak yang nanya nih Mbak ke kita gitu ya. Mas, saya udah beli saham syariah tapi kok performanya juga jelek juga gitu ya. Ya tergantung dia beli sahamnya apa ya, blue chip atau yang second liner atau bahkan third liner, kan nggak semuanya sama kinerja fundamentalnya. Bener. Bisa Jadi jadi mungkin case-nya yang orang tersebut dia punya sahamnya mungkin di luar blue chip gitu. Tapi ya untuk saat ini baik blue chip atau enggak ya saya yakin hampir semua pasti floating loss. Nggak oke, okay. cuma, kecuali mereka yang baru masuk di saat seperti ini, baru beli maksudnya. Nah itu Benar, malah cuan ya. benar, benar. Jadi sebetulnya kita nggak bisa hanya mengandalkan screening ISSI saja gitu kan, Mbak. Kita harus tetap analisis lebih lanjut gitu kan ya. Nah, itu kan hanya acuan ya. Kita sebagai Benar, investor ya, alangkah bijaknya nggak nelan mentah-mentah. Bolehlah kita pelajarin lagi, terus cross check lagi, nggak masalah. Jadi nggak mentah-mentah ditelan aja gitu. benar, benar, benar. Nah kalau misalnya apa namanya, Mbak Friska sendiri nih ya, Mm-mm. ngelihat harga saham sekarang ini udah turun gitu ya. Mm-mm. Sekarang Mbak Friska itu sudah beli saham, dan kalau udah beli itu udah ibaratnya udah full power nih, semua pelurunya dikeluarin, atau baru masih cicil, lihat kondisi, cicil, lihat kondisi gitu Mbak. Gimana? Kalau saat ini jujur aku semua cash lagi di Dow Jones Islamic Market ya. Jadi di Indonesia aku cash out semua. Oh, Usaha, berarti dari 150 triliun tadi itu ada punyanya Mbak Friska tadi tuh ya, yang keluar iya, dari Indonesia dikit ya. doang lah, berapa persennya doang. Oke, Jadi di Indonesia mungkin aku challenge buat diri aku sendiri sih, udah 1 dekade aku punya pengalaman di bursa Indonesia, bursa dan di syariahnya belum lama ya. Sekarang aja mulai ada tantangan pengen nyobain Dow Jones Islamic Market di Amerika sana. Jadi akhirnya aku cash out, aku di full saham syariah yang ada di US sana. tapi di Dow Jones-nya pilih yang syariah Mbak ya, DJIM ya? Iya, DJIM ya. Kan Oh, berarti banyak juga ya konstituen di DJIM, tapi ya kan nggak mungkin semuanya kita beli juga. Itu aku juga cross check lagi. benar-benar. Berarti kayak sepasar apa ya, Facebook, Google gitu-gitu ya. Ya itu masuk syariah juga. Tapi kalau kita zoom out dikit nih Mbak, itu kan bicara saham ya. Mm-mm. Kalau kita zoom out dikit, aset kelas lain ada nggak nih selain saham? Misalnya Uh, baik aku sektorial maupun financial sektor ya. di masih di financial, paling di ETF doang. ETF. Iya, ETF doang sih sejauh ini ya. Belum rencana Hmm. sih mungkin ya ke depan akan merambah ke sektor real, tapi sepertinya diri ini masih nyaman gitu dengan dunia pasar modal. Oke, tapi berarti di ETF dan saham Mbak ya? Sekarang Iya, ya posisi ya. ya. Oke, ETF-nya aku fokus masih di Indonesia sih, karena Indonesia sebenarnya kan ETF sebenarnya bagus, cuma kan di Indonesia belum terlalu, orang belum terlalu familiar ya, padahal di luar negeri ETF tuh laris manis gitu ibaratnya. Dan buat pemula itu sebenarnya bisa jadi alternatif juga buat teman-teman yang misal nggak mampu beli satu lot sahamnya semua yang pengen dibeli di LQ45, ya udah beli ETF-nya aja gitu kan, ibaratnya itu salah satu solusi alternatif gitu buat pemula. betul. Eh, di luar negeri ETF pasif ETF juga sangat laku Mbak ya. Nah, mm-mm. Mungkin banyak yang nanya nih Mbak, kalau beli ETF itu lewat mana sih? Sebenarnya lewat langsung di bursa ya. Jadi di Hmm. beberapa sekuritas itu udah ada yang punya akses. Saya belum tahu pasti apakah semua sekuritas sudah, tapi kayaknya sih belum semua ya. Coba di semua bisa ya. Oh, semua sekuritas ternyata udah bisa akses ETF. Jadi tinggal ketik kodenya aja ETF-nya mau apa. Di googling banyak Oke. kok. Ketik aja ETF Indonesia nanti akan muncul semua tuh tentang ETF Indonesia. Di websitenya IDX juga ada. Kalau sekarang syariah kalau nggak salah kurang lebih ada 3 ETF yang bisa kita pilih nih Mbak ya. Hmm. Oke. Kalau reksadana punya nggak Mbak?
Reksadana udah cash out semua juga. Cash out semua ya? Dulu sempet punya, tapi mungkin karena saya tipikal yang lebih suka ngedrive sendiri, maksudnya ya udah jadi eksekusi sendiri lah ya, investor yang tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi ya udah mending kalau saya bisa beli semacam saham Coca-Cola sendiri, kenapa saya harus lewat manajer investasi gitu. Jadi akhirnya aku cash out, tetap semua masuk saham lagi. Hampir kayaknya 90% dana saya di saham semua. Sebagai mantan investor saham, saya bisa memahami itu, Mbak. Tapi Ya, kalau untuk iyalah. kalau untuk aset kelas lain tuh mungkin, Mbak, misalnya kan kalau kita berbicara portfolio manajemen kan, apakah iya kita mau taruh 100% itu di saham gitu? Apa nggak ada kepikiran misalnya kita mau spread ke reksadana tapi yang jenis lain tuh, misalnya pendapatan tetap yang underlying sukuk atau reksadana teruang atau instrumen yang lain. Boleh juga sebenarnya. Makanya aku ya diversifikasi paling ke ETF aja. Maksudnya untuk saat ini diversifikasi yang baru aku jalanin ya ke ETF. Mungkin reksadana kalau produknya menarik mungkin sih mau, tapi rata-rata ya memang lebih slow dibanding saham karena kan profil risiko orang beda-beda ya. Saya tipe yang mungkin Benar. risker, jadi mungkin saya lebih nyaman dan cocok di saham. Tapi buat teman-teman yang mungkin profil risikonya kurang begitu menyukai risiko seperti di saham, ya reksadana bisa jadi salah satu alternatif gitu. Oke. Berarti Mbak Friska ini yang dan suami ya, risk taker nih ya, risk Iya, profilnya ya. banget sih, saya risk taker banget sih. Makanya baru ini setelah 1 dekade di bursa Indonesia nyobain ke bursa luar itu juga sebuah risiko juga karena di bursa luar kan fluktuasinya lebih wow dibanding di Lebih kita. volatil ya. Iya. Oke. Kalau kalau saya ini bukan soal benar atau enggak ya, Mbak ya, karena mungkin kita punya beda risk profile ya. Iya. Kalau saya sekarang itu di pendapatan tetap ada sekitar 20-30%, di saham, saham maksudnya reksadana saham ya, jangan Iya. salah, saya nggak boleh beli saham soalnya. Saham sekitar 10-20%. Sisanya 20% di precious metal, Iya. sisanya di cash, setara cash Oh, wah, luar gitu. biasa. Lumayan diversifikasinya kayaknya udah rapi tuh. Saya juga masih Ya, belajar banyak nih tentang manajemen risiko di investasi. benar. Memang kan ada beberapa riset tuh Mbak yang bilang bahwa jika jika saham itu turun lebih dari 20%, kemudian kita beli secara rutin, kita akan bisa mengalahkan pasar gitu ya. Iya. Tapi kalau kita berbicara manajemen portofolio, ada juga riset nih Mbak, tapi yang nariknya dia datanya lebih lama nih, 100 tahun. Jadi Lama ya? lama 100 tahun tuh. Jadi memang ada rasio klasik ya, misalnya 60-40% tuh, 60 Iya. equity, 40%-nya pendapatan tetap gitu. Ada juga yang dicampur-campur dengan instrumen-instrumen lain. Gitu. Um, Oke. Mbak, kalau tadi kan Mbak bilang kita itu sekarang harga udah turun, beberapa juga udah banyak yang diskon gitu ya. Ibaratnya Iya. kalau kita beli barang udah diskon. Iya. Tapi kan bukannya kita tetap, ya diskon sih diskon, tapi kan tetap harus kita pilih-pilih. Bener gitu Iya. nggak, Mbak? Betul, harus tetap teman-teman kan kalau di Indonesia bisa lihat di ISI atau JII ya, itu kan kalau Hmm, mungkin di ISI kebanyakan kali ya ada ratusan, 400 lebih. Tapi kalau di JII kan bisa dibilang itu blue chipnya syariah gitu. Jadi mungkin hmm. udah lebih terscreening di JII, jadi bisa tuh cross check saham-saham di JII yang sekiranya teman-teman budgetnya cukup buat beli salah satu atau dua atau tiga di antara saham-saham yang ada di Jakarta Islamic Index itu bisa tinggal dicek aja diskonnya udah dari harga tertinggi sampai sekarang udah berapa persen gitu karena lumayan nanti biasanya kalau belajar dari historical kondisi turun kayak gini nanti ketika recovery ya kita berharapnya secepat mungkin recovery-nya itu bisa kembali ke harga sebelum dia turun seperti sekarang gitu. Ibaratnya ini barang-barang branded itu lagi banyak diskon kalau kita ke mall Oke, gitu ya. Misalnya ada Louis Vuitton sekarang lagi diskon ya di pasar saham sekarang sekelas blue chip aja masih banyak yang diskon gitu. masih banyak yang diskon ya. Nah, untuk milihnya tuh Mbak, tadi kan step pertama kita bisa lihat yang blue chip lah ya. Kita bisa lihat apa namanya konstituennya JII Ya, ada 30 gitu kan ya.
Tetapi dari 30 itu lagi, apa yang perlu kita lihat, Mbak? Maksudnya, apakah kita perlu lihat sektornya? Apakah kita perlu lihat secara teknikal gimana, fundamental gimana, atau semua itu digabungkan jadi satu? Kalau Mbak sendiri, biasanya milihnya gimana? Lebih peduli ke market kapitalisasinya dulu sih kalau aku pribadi. Oke. Ya, jadi cek dulu market kapitalisasinya sebisa mungkin yang di lapis 1 ya, di atas 50 triliun kan udah bisa kita katakan itu saham-saham lapis 1. Jadi silahkan cross check market kapitalisasinya ada berapa, ketika udah mungkin di atas 50T tinggal cek aja dia punya kinerja 5 tahun ke belakang lah minimal positif terus atau enggak. Plus kalau mau ditambah dia rutin nggak bagiin dividen gitu. Itu bisa jadi Oke. beberapa indikator yang paling sederhana banget menurutku buat pemula yang bisa jadi acuan buat milih saham di JII ataupun di ISI. Tadi ada yang nanya JII apa? Jakarta Islamic Index. Oke, jadi kapitalisasi dan dividennya, Mbak ya. Ya sama kinerja 5 tahun terakhir nggak masalah, dicek aja. Kalau this and that nih, Mbak, kan Mbak kemarin habis bikin kuis tuh this and that kan. Fundamental atau teknikal, Mbak? Aku lebih teknikal orangnya, tapi ya Mhm. fundamental sedang belajar terus juga sih untuk bisa menguasai. Oke, teknikalnya kalau boleh tahu pakai apa tuh, Mbak? Kalau teknikal, aku biasanya tetap pakai, kalau untuk saat ini mungkin grafiknya grafik monthly ya, bulanan Mhm. bisa. Kalau harian soalnya sangat fluktuatif, jadi mungkin teman-teman di saat COVID kayak gini lebih bijak kalau grafiknya pakai grafik monthly, kalau mau analisa teknikal. Kemudian selain itu mungkin indikatornya teman-teman bisa pakai moving average. Di saat COVID kayak Oke. gini, kita bisa ngecek ya, maksudnya di harga saham tersebut saat ini sedang berada di atas atau di bawah moving average tertentu. Boleh pakai MA pendek, menengah, sama panjang, tinggal dikombinasikan tiga-tiganya itu. Itu yang aku pakai sih untuk saat-saat seperti ini. Di saat Secara singkat, kalau boleh disederhanakan, Mbak, moving average itu lebih untuk melihat eh, apa tren atau apa itu, Mbak? Kalau kita bicara moving average moving ya. average itu kan sebenarnya fungsinya kita jadikan sebagai support atau resisten ya, kalau Oke. kalau melihat harga sebuah saham. Jadi untuk saat kayak gini di mana harga lagi pada turun semua ya, rata-rata harga di bawah moving average terkuatnya kalau kita lihat di grafik-grafik saham. Tapi setidaknya itu bisa jadi acuan kita buat ya itu tadi acuan untuk support dan resisten dari harga saham tersebut gimana, apakah dia sedang menguji MA jangka menengahnya, dan pastinya rata-rata hampir semua saham sedang menguji MA jangka panjangnya yang paling besar MA. Jadi teman-teman teknikal bisa sih banyak belajar di bukunya Pak Edianto Ong, itu detail banget buat Mhm. teman-teman yang mau belajar teknikal. Karena kalau Judulnya apa tuh, dijelasin Mbak? di sini kayaknya nggak muat. Judulnya Judulnya apa tuh? Technical Analysis for Mega Profit. Ya, itu buat Oke. pemula cocok gitu. Jadi yang paling simpel nanti teman-teman bisa baca tuh soal moving Ya, average ya. Moving average pun bisa dipakai dengan beberapa periode jadi satu ya. ya, Moving average 20 hari digabung dengan 50 hari gitu-gitu ya, Mbak ya. ya, Atau ada juga yang sederhana pakai Bollinger Band. ya itu juga boleh ya. Oke. Mbak, kita mau masuk ke pertanyaan nih, Mbak ya. Boleh, banyak banget sepertinya nih udah. Boleh? Iya. Kalau kalau Mbak nemu ada pertanyaan juga boleh loh, Mbak. Iya, Kalau- ini lagi Jangan yang sulit-sulit tapi, Mbak ya. apa? Eh, Saya dulu nih kalau boleh nih, Mbak. silakan silakan. Dari Adibatun_Nisa30. Bagaimana cara investasi dengan risiko yang minimalis? Apalagi bagi seseorang yang awam akan investasi. Monggo, Mbak. Risiko yang minimalis, kalau yang paling minimalis ya di deposito aja sih. Tapi tetap aja di deposito juga ada risiko, nggak aman dari inflasi. Ya, semua instrumen investasi ya pasti punya risiko, tapi kalau dicari yang paling minimalis ya mungkin deposito adalah jawabannya. Tapi itu pun tetap punya risiko, yaitu risikonya kurang aman dari inflasi. Kalau ditanya di saham ya nggak ada, di saham tetap semua ada risikonya dan lebih besar dari deposito. Tetapi setidaknya cara meminimalisir risiko itu gimana, Mbak? Kalau di saham, Mbak? Kalau di saham cara meminimalisir risikonya sebenarnya bisa banget, yaitu dengan Hmm. teman-teman pemula di sini beli aja, lagi-lagi saya mention saham-saham yang masuk ke dalam
klaster lapis satu atau blue chip yang biasa kita sering dengar, karena itu saham-saham yang punya market kapitalisasinya besar dan cenderung fundamentalnya bagus. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu insecure apakah saham ini di masa depan ya bisa banget, yaitu dengan teman-teman pemula di sini beli aja, lagi-lagi saya mention saham-saham yang masuk ke dalam klaster lapis satu atau blue chip yang biasa kita sering dengar, karena itu saham-saham yang punya market kapitalisasinya besar dan cenderung fundamentalnya bagus. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu insecure apakah saham ini di masa depan tingkat bangkrutnya berpotensi besar gitu. Rata-rata sih potensi bangkrutnya sangat amat kecil kalau di saham-saham lapis satu atau blue chip. Jadi itu cara untuk meminimalisir risiko di pasar saham. Pilih aja udah saham-saham blue chip, kan banyak di syariah ya. Ya, betul. Dan selain itu juga kita mungkin perlu lihat sektor ya, Mbak ya. Kondisi Ya. COVID seperti ini kan kayak sektor pariwisata itu kan lagi tertekan ya. Kalau sektor paling demen itu ya di bursa manapun ya, itu consumer good. Itu kalau Consumer good ya. kalau mau untuk jangka panjang ya, consumer good itu mungkin dipegang lebih tenang, lebih bisa tidur, nyenyak kayak gitu. Oke. Contohnya apa? Lihat sendiri di JII, Mbak ya, Ya, consumer banyak goods ya. tuh. Tinggal kepoin sendiri. Kalau ini Mbak, farmasi, alat kesehatan gitu-gitu, kondisi saat ini Sektor masih oke. farmasi itu yang dia punya market kapitalisasi di atas 50 triliun kayaknya dikit. Teman-teman bisa cek. Pokoknya ada lah sedikit, tapi coba cek aja sektor farmasi. Soalnya juga nggak begitu banyak kan di dalam sektor itu saham-sahamnya. Oke. Ini pertanyaan kedua dari Aldi Nardian. ETF di Indonesia fokus equity dan obligasi dalam negeri. Kenapa? Nah, itu tanyakan ke regulator tuh. Iya, kalau di peraturannya, kalau reksadana itu by default maksimal beli efek luar negeri itu 15%. Itu reksadana ya, kita bilang reksadana, Mbak. Kecuali ada satu produk namanya reksadana berbasis efek syariah luar negeri. Nah, itu cuma ada di syariah tuh, Mbak. Oh. Yang konvensional belum boleh tuh. Itu boleh beli efek luar negeri itu dari 15%, bahkan minimalnya 51%. Itu. Cuman memang itu baru ditujukan untuk investor yang cenderung sophisticated. Gitu. Karena minimal masuknya 10.000 US dollar. Wow, itu apa produknya? ETF ya? Enggak, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Kayak misalnya dia beli saham-saham, kayak Mbak beli di Dow Jones gitu. Ya. Dia beli di negara lain gitu. Sisanya selain itu Berarti ya. bisa lewat sekuritas juga ya? Reksadana Kalau itu ya reksadana lewat MI. aset Gitu. ya, lewat aset manajemen. Terus kalau bicara ETF, tuh, nanti deh coba aku kepoin. nah boleh tuh Mbak. Terus kalau bicara ETF juga Mbak, kan ada dua ETF tuh, ETF yang aktif dan pasif. Di Indonesia kan masih banyak yang pasif ya. Jadi ETF tuh biasanya ETF apa? Nah, apanya itu biasanya dia mengacu ke indeks apa? Nah, Iya. misalnya ETF JII gitu Mbak ya. Jadi dia mengacu ke JII, JII kan di dalam negeri. Gitu. Oh, baru tahu tuh aku jujur yang tadi reksadana kumpulan dari luar negeri itu. Mbak, kalau ada pertanyaan boleh Mbak. Kalau misalnya, Iya. tapi jangan sulit-sulit Mbak ya. Sambil ini. Nih, saya ada banyak lagi nih Mbak. Iya. Lanjutin aja, Mas. Kalau di Indonesia menurut Mas Firman, ETF tuh cukup liquid nggak sih? Wah, pertanyaan suaminya tuh Mbak ya. Kalau liquid atau enggak, kan gini Mbak, di ETF sudah ada yang namanya penyedia likuiditas kan. Iya. Likuiditas kan. Iya. Gitu. Jadi tetap aja kalau kita lihat, kalau Mbak buka nih misalnya pakai sekuritasnya apa, di ETF itu kan pasti ada bid dan buy-nya itu pasti ada gitu kan. Iya. Nah, itu in terms of liquid karena sudah ada standby buyer-nya gitu. Yes. Tinggal di masalah spread harganya itu aja gitu. Iya. Mbak ya. Short term. Kalau short term
dari kemarin sebenarnya enak banget itu teman-teman di Bursa Indonesia kalau mau trading short term ya, kan lumayan fluktuasi ya, kemarin sempet indeks turun terus naik lagi, terus turun naik lagi. Tinggal berani atau enggak aja teman-teman buat mulai. Tapi saran saya kalau sama sekali belum punya ilmu, jangan coba-coba trading di saat seperti ini dulu. Ya, mending bijaknya sih nabung saham dulu untuk saat ini ya, nyicil. Apalagi Kalau kalau sekarang pada short term jangan dulu lah ya. iya, ya takutnya itu kita kan di saat kondisi yang penuh tidak pastian ini kan kayaknya nggak bijak kalau kita pemula belum tahu apa-apa langsung mau terjun trading, itu sama aja udah mau jebur sumur, nawarin diri sendiri gitu, jebur sumur. Benar, benar, benar. Oke, ETF itu apa Kak dari Regi Pahlawan? Ya, regulator tolong jelaskan. Mbak Friska sebagai pemilik ETF nih. Ya sebenarnya ETF tuh mirip kayak ya reksadana sih bukan ya, tapi maksudnya ya mirip-mirip lah kalau bisa dibilang sekumpulan intinya. Misal, tapi cuma bedanya kan ETF tuh ngikut, ada bahasa kerennya underlying kan, ada ininya, mengikuti misal kayak tadi JII, ya berarti dari 30 sampai ada JII itu ETF JII. Jadi sekumpulan apa ya kita bilangnya ya? Sekumpulan. Ya, kalau reksadana kan nggak bisa. Nah, dia hanya bisa diberhentikan sekali, jadi lagi ke MI. Nanti live-nya di save ya Kak. Iya nih nanti di apa pasar modal syariah. Jadi slow aja itu ya. Nanti di save ya 24 jam ya. Insya Allah di Ya, sana. live-nya di save. Jadi buat yang telat-telat nanti bisa diputar lagi. Dari ini Mbak Zahra.mjhdah. Mohon sarannya bagi pemula seharusnya investasi saham atau reksadana. Pemula kalau udah mulai punya ilmu saham ya saham lah. Oke. Gak masalah gitu. Tapi kalaupun nanti mau nyobain dua-duanya jalan bareng ya nggak masalah juga gitu. Cobain. Buat saya namanya pemula, cobain aja semua dulu, nggak masalah. Jadi kita bakal tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang cocok sama kita, mana yang enggak gitu. Nggak usah terlalu picky gitu ibaratnya. Dulu saya juga zaman masih awal-awal juga saya cobain aja dulu semua gitu. Jadi kan biar tahu bedanya, oh reksadana seperti ini, saham seperti ini gitu. Jadi kalau ditanya buat pemula, selagi ada punya dana nganggur, duit dingin, uang dingin, cobain dua-duanya nggak masalah. Reksadana kan udah ada yang syariah, saham kan juga ada yang syariah, jadi kurang enak apalagi coba ya di sekarang juga bukanya terjangkau Mbak. Sekarang di iya, 100.000 bisa kan ya? semua reksadana buka online udah bisa, saham buka online juga udah bisa, kurang apa enaknya gitu, udah maju lah sekarang. Oke, lanjut Mbak dari Ahza Fadila. Saran dong Kak, hal yang paling penting untuk disiapkan sebelum memulai saham. Sebelum saham ya belajar. itu udah ini jantung investor tuh di situ, belajar dulu udah, nggak usah asal ngikut, karena rata-rata yang asal ngikut-ikut doang itu berakhir dengan ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah bye-bye kayak gitu. Jadi benar-benar belajar, ilmu itu harus dipelajarin di awal dan sampai kapanpun juga ya tetap belajar. Yang perlu disiapkan selain belajar ya modal pasti ya. Modal ya pasti ya. Modal mau atau kalau saham 100.000 doang ya, dapat apa? Kalau mau dapat blue chip ya nggak bisa ya. Sesuaikanlah dengan harga saham yang ditargetin, apalagi di saham syariah kategori ambil yang blue chip. Jadi kumpulin aja modal dulu sama ilmu sambil buka rekening saham atau rekening reksadana saham gitu. Atau kalau ada teman-teman yang masih insecure gitu Mbak ya, kan sekarang banyak tuh akun-akun simulasi sih. Ya, itu bisa dicobain juga kan di RTI bisnis, itu juga bener. Nah, itu gratis, teman-teman tinggal download di iOS, di Play Store. Enak lah. Sebenarnya RTI, iya, Warga Plus 62 itu satu doang. Apa tuh Mbak? Effort buat keponya minim udah. Jadi bener loh Mbak, bener. Padahal Google itu adalah jendela Warga Plus 62 saat ini. Itu... Padahal kalau kita bandingin sama 5 tahun lalu, mungkin apa namanya, sumber-sumbernya masih terbatas dulu Mbak ya. Sekarang orang iya udah kayak
turah-turah gitu Saya ilmu-ilmu. malah bahagia waktu itu ada orang nyinyir di sosmed, Mbak, tapi nyinyir yang dibahas tuh nyinyir saham loh, Mbak. Maksudnya diskusi ya. Satu punya kesimpulan A, satu punya kesimpulan ini. Jadi nyinyirnya itu diskusi-diskusi yang Ya, berbobot gitu loh. Sekarang udah ya, sampai kayak gitu. betul. Semua sekarang gampang lah. Baca-baca aja di highlight ngerti saham 1 sampai 13 itu ibaratnya kayak sekolah pasar modal versi online-nya lah. Di situ ada Gitu. semua yang gue. Kalau selain saham, instrumen lain, reksadana, ETF dan sebagainya, pasar modal syariah. Ya, betul. Kepoin semua tuh apa yang diposting di situ. Nah, ini ada pertanyaan Mbak dari Lia Andani _05. Ya. Gimana cara mengetahui produk reksadana tersebut menarik? Bisa lihat ini mungkin ya. Kalau reksadana aku sempet di syariah juga, itu lihat aja kinerjanya dia beberapa tahun ke belakang. Maksudnya dilihat dari grafik aja kan udah jelas ya, kalau grafiknya turun-turun ya berarti itu nggak layak buat dibeli. Tapi ketika dia kinerjanya atau grafiknya naik ya, year to date-nya naik dari beberapa tahun, 3 atau bahkan 5 tahun ke belakang naik, itu bisa dipertimbangkan buat teman-teman milih produk itu. Kalau Tetap kayak dari saham, balik lagi kinerjanya. memang kalau reksadana itu kan kita lebih lihat ke historisnya Mbak ya. Kalau kedepannya kita masih belum tahu. Tapi kalau sederhananya, kalau saya selalu bilang tuh RDS Mbak. Ya, kita bisa lihat returnnya, drawdown sama Sharpe-nya. Kenapa Nah, gini? Itu ngelihat dari pergerakannya nih. Return semakin tinggi semakin bagus, gap historicalnya. Drawdown betul. semakin turun semakin jelek. Drawdown tuh maksudnya dia seberapa tajam dia turunnya selama suatu periode gitu. Ya, Kalau Sharpe itu kita bandingin antara return dan risikonya. Itu ada kalau teman-teman buka agen penjual reksadana itu ada kok apa kayak fasilitasnya untuk bisa ngeliat itu gitu. betul. Di googling aja reksadana syariah di Indonesia, Nah, sudah muncul semua. Atau platform reksadana syariah di Indonesia itu juga ntar akan muncul semua. Pokoknya manfaatin Google itulah. bedanya Dow Jones dengan ISP gimana, Mbak? Itu beda banget. ISP itu komunitas investor saham pemula. Dow Jones itu ya indeks di Amerika sana, salah satu yang ada di Amerika sana. Jadi bukan sesama indeks ya, aduh beda banget itu. Ya teman-teman boleh juga tuh join di komunitas ISP di kotanya masing-masing. Data di RTI itu real nggak sih? Gak ada yang nanya tuh, Mbak. Data di RTI kayaknya ini deh, itu daminya tapi real ininya apa Mhm. maksudnya angkanya, tapi ya nggak yang live juga, delay juga lah. Oke. Hukumnya, ini Mbak, dari Eko_Purnama 3. Hukumnya trading saham itu dalam agama Islam riba atau enggak ya, Kak? Selama Atau enggak ya, Kak? selama sahamnya syariah sih menurut saya nggak riba ya, kecuali tradingnya trading saham BCA, BRI, BNI, nah baru mungkin karena itu di luar indeks saham syariah Indonesia ya potensi ribanya lebih besar. Tapi selama kita dagangnya di saham syariah, so far menurut saya insya Allah sih tetap berkah. Kan trading sama aja dagang ya definisinya, cuma lebih keren aja bahasanya trading gitu. Betul. Kalau teman-teman masih penasaran, bisa dibaca Fatwa 20 dan Fatwa 80. Ya, ya itu Kalau kalau dapet banget bacain aja tuh semua fatwa MUI. betul. Jadi kalau kita bicara saham syariah itu dia ada di dalam Fatwa 20 tentang reksadana gitu. Ya. Kenapa tentang reksadana? Karena di tahun 2000-an itu kan ada yang mau bikin reksadana syariah tuh, Mbak. Nah, reksadana syariah waktu itu kan bingung. Nah, kalau reksadana syariah investasinya di mana? Nah, dibikinlah kriterianya itu di Fatwa 20 itu salah satunya saham syariah itu apa gitu. Nah, tapi kalau di Fatwa 80 itu transaksinya. Nah, Mas Eko_Purnomo 3 bisa tuh baca di fatwanya. Atau bisa juga Mbak buka di YouTube akunnya Pasar Modal Syariah. Di situ ada video tentang aspek syariah pasar modal, khususnya saham ya. Ada Profesor Jaih. Prof Jaih itu wakil ketua Badan Pengawas Harian DSN MUI. Beliau menjelaskan di situ tuh konsep saham secara umum gimana. Kalau main forex sama nggak kayak main saham? Beda lah, beda pasar. Ya, di sini kita nggak usah ngobrolin forex lah, karena bukan pasar kita. Oke. Sering kok di mention di ngerti saham, bedanya tinggal baca-baca aja di highlight. Udah kita
highlight semua. Ini Mbak Dwi Juni _A_N. Bagaimana kondisi saham saat seperti ini? Jawab dong bro. Kondisinya turun semua bro, lu mau beli apa kagak terserah lu gitu. Kalau punya duit nganggur ya silahkan beli, kalau enggak ya udah tinggal nonton aja jadi penonton, as simple as that. Dari H. Pesal, mau tanya Kak, ya Dek, perbedaan syariah dan konvensional dalam reksadana apa ya? Betul Mbak? Produknya ya, aku sih kurang tahu banget tentang reksadana, tapi yang jelas ya beda di produknya. Maksudnya dari sisi apanya kalau istilahnya di reksadana saya juga lupa tuh istilahnya. Tapi yang jelas karena konvensional dan syariah ya produknya juga pasti beda di situ. Coba aja kepoin beberapa website tentang yang ada di platform reksadana syariah, itu kayaknya sih dijelasin detail di situ. Link aja lah. Kalau bedanya, kalau dari saya Mbak ya sederhananya ya isinya itu, kontennya itu adalah instrumen-instrumen yang syariah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan saham syariah ini kan ditelaahnya setahun 2 kali nih Mbak. Ketika di dalam apa namanya portofolionya itu ada saham yang keluar dari syariah, itu harus dijual sama reksadana syariah. Ya, gitu. sama kayak di saham berarti ya, harus dijual juga. Betul, harus dijual juga. Ada yang nanya, emiten saham syariah itu apa aja? Ya, cek di ISI atau JII, jangan nggak usah males, cek ya, googling ya. Ada 445-an sekarang. Mau disebutin ya sekarang? LCKM, Film, KASA, HD, KEN, LJKP, Mina, OPSI, mau disebutin semua nih. Itu baca sendiri deh. Download di websitenya idx.co.id bagian syariah itu ada. Dari Farhan Gis, apa bedanya syariah dengan yang biasa, saham syariah dengan saham yang biasa nih Pak? Ya itu tadi udah kejawab ya, yang sama yang konvensional. Kalau saham konvensional itu ya nggak ada screeningnya ya. Kalau di syariah itu ada 2 screening. Pertama screening yang dari segi bisnisnya, yang kedua dari segi rasio keuangannya. Yang pertama bisnisnya jelas toh dia nggak boleh misalnya emiten-emiten yang bergerak di bidang bank konvensional. Ya. Gitu. Kalau rasio keuangannya ada rasio utang berbasis bunganya maksimal 45% dibanding aset, sama rasio pendapatan halalnya maksimal 10%. Gitu. Nah itu kalau boleh cerita tuh Mbak, itu prosesnya tuh panjang banget tuh. Sekarang emiten kan ada 690-an tuh Mbak. Itu satu emiten itu minimal ditelaah 2 orang. Wow, berarti butuh minimal waktu tuh. lama ya? Nggak lama biasanya Mbak, karena laporan keuangan masuk kan juga mepet kan. Karena misalnya periode 1 tuh Mei udah harus keluar kan. Iya. Laporan ya di bawah sebulan lah harus selesai ditelaah. Jadi kalau teman-teman kalau masih ada yang penasaran gitu seberapa ketat sih, seberapa effort sih kita untuk menelaah saham itu, satu saham itu ditelaah 2 orang. Dan ini 2 orang ini nggak bareng-bareng nelaahnya Mbak. Nelaahnya itu sendiri-sendiri. Satu menelaah sendiri, satu nelaah sendiri. Baru digabungin. Ada yang berbeda pemikiran nggak? Nanti di quality control lagi sama 2 orang yang beda lagi. Wow. Nanti setelah itu baru dibawa ke forum besar yang melibatkan OJK sama Dewan Syariah Majelis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Emang udah ketat banget ya. Jadi teman-teman yang pemula juga nggak perlu pusing-pusing screening lagi. Benar. Nah ini sedikit info nih Mbak, FYI nih Mbak. Kalau kita lihat ya, debt to equity-nya emiten yang ada di IHSG itu sekitar 1,8 Mbak. Jadi emiten yang ada di bursa itu utangnya itu hampir 2 kali dari modalnya gitu. Nah untuk saham-saham yang nggak masuk syariah itu rasio debt to equity-nya itu 3,4 kali. Jadi utangnya jauh lebih besar daripada modalnya. Sedangkan saham-saham yang masuk di dalam saham syariah itu ada di angka salah 1 gitu. Jadi seenggaknya minimal ini dibantu untuk kita memilih yang ya bisa dibilang sedikit lebih prudent gitulah ya. Bukan berarti analisisnya berhenti di situ ya. Tetap tadi Mbak Friska harus cerita, harus ada analisis lebih lanjut. Dari Lia Andani _05, volatil itu apakah? Volatil itu ya perubahan harganya lah, secara sering perubahan harganya.
volatil. Fluktuatif, teman-teman kan melihat harga saham kan naik turun tiap hari, tiap detik, tiap menit. Nah, itu namanya volatil. Benar. Jadi kalau kita investasi nggak cuma lihat returnnya ya, harus lihat risikonya. Nah, risikonya itu salah satunya dilihat dari volatil. Volatil berapa ekstrim dia naik turunnya. Betul. Kalau saham itu naik turunnya sangat ekstrim banget, itu sangat volatile. Kalau naik Ya. turunnya tidak terlalu ekstrim, itu tidak volatile. Dari Hasani underscore Ahmad, cara buka rekening di pasar modal syariah, gimana Kak? Ya, tinggal ke sekuritas yang punya fasilitas sistem online trading syariah. Itu di apa? Di websitenya OJK ada nggak ya yang pasar modal? Atau di IG-nya juga ada ya? Di Islamic itu juga ada info-info sekuritas mana aja yang punya OTS. Jadi cek di situ. 16 atau 18 itu kalau nggak salah. 18, Mbak. 18 ya? 18 ya, syariah. Tadi yang sesuai dengan betul kesukaannya yang mana. Ada yang suka yang tampilannya simple, ada yang suka tampilannya ribet. Kalau saya suka yang tampilannya ribet, yang datanya bisa di-download tuh, ada kan? Bener-bener. Dari Ramdhani Rizky underscore 10, bagaimana menentukan suatu pasar akan reversal atau kebalikan arah? Nah, kemarin udah bottom atau belum, mungkin gitu kali ya. Wah, itu agak cukup complicated ya. Kalau di saat kayak gini, kayaknya nobody nggak ada yang tahu reversalnya indeks kita. Kecuali dukun. Tapi kayaknya nggak juga dukun bisa nebak. Ya, di saat penuh yang ketidakpastian kayak gini, nggak ada satu orang pun saya rasa yang 100% bakal akurat nebak kapan reversal. Karena ya sampai COVID ini kelar ya di saat itu juga mungkin ya indeks kita baru mulai recovery. Tuh. Karena kita kan tadi seperti diskusi di awal Mbak ya, indeks kita ini narasi besarnya masih tentang COVID ya. Betul. Jadi COVID ini masih banyak ngaruhnya ke indeks kita. Nah, dan kapan selesainya itu banyak nih. Kemarin kayak di Indonesia, BIN punya perhitungan matematisnya sendiri, ITB punya perhitungan matematisnya sendiri, di Twitter teman-teman Indigo punya perhitungannya sendiri. Versi siapa nih gitu kan? Kan kita nggak ada yang tahu. Nah, mungkin lebih ke cara memitigasinya mungkin Mbak ya, kita bisa spread ke apa namanya, beli saham yang berbeda sektor gitu ya. Apa tadi? Ada lagi apa nih? Reversal banyak banget pertanyaannya. Ini kayaknya tinggal 8 menit terakhir ya. Iya nih. Bisa DM ke aku atau ke pasar modal syariah kalau misal ada yang belum kejawab kali ya. Betul. Ini ada nih Mbak, kalau di sekitar syariah tidak ada marginnya ya? Iya, nggak ada. Nggak ada margin trading, nggak ada, short selling juga nggak ada. Betul. Jadi cash basis. Mbak, ini kayaknya tinggal sedikit lagi ini Mbak, kita harus menyelesaikan. Lagi mati. Iya. Oh iya, mungkin kan bisa DM ke sini ya kalau nanya-nanya, aku ketik dulu nih. Iya, tinggal 5 menit lagi nih kayaknya. Boleh, nanti kalau pertanyaan-pertanyaan syariah atau pertanyaan-pertanyaan soal pasar modal syariah bisa di DM ke @pasar modal syariah, sedangkan kalau pertanyaan teknikal fundamental atau apapun pengalaman dan sebagainya bisa tanya ke ngerti saham ya. Ya. Gitu. Terus ini Mbak, kalau boleh sedikit sedikit informasi nih Mbak, buat teman-teman yang nonton ini, kalau ada yang akademisi, kita nih ada yang namanya Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah tuh Mbak. Jadi itu kerjasama antara, udah agak lama sih Mbak, tahun ini kita adakan lagi. Itu maksudnya lomba penulisan paper tentang industri keuangan syariah, salah satunya tentang saham syariah. Silakan kalau yang mau ngumpulin papernya, total hadiahnya itu 180 juta kalau nggak salah. Iya. Wah, keren. Di saat di rumah aja begini masih bisa produktif lah. Silakan bikin paper, kan kalau download datanya kan bisa dari rumah juga tuh Mbak. Gitu. Betul, ya. Ya pokoknya semua kita mohon dukungannya ke OJK lah buat pengembangan pasar modal syariah Indonesia juga. Oh, yang paling penting justru dukungan dari investor karena butuh keberpihakan. Iya. Siap.
Terus satu lagi mungkin kali Mbak, sebelum kita tutup Mbak, kalau kita bicara pasar modal syariah kan kita nggak hanya bicara return ya, kalau kita ngomongin berkah, ada nggak sih Mbak, maksudnya selain kita bicara return, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bantu orang gitu kira-kira misalnya dalam kondisi COVID ini lewat pasar modal gitu misalnya. Lewat pasar modal bisa banget sebenarnya ya, dari return yang kita dapat dari pasar modal kan sebagian boleh kita ambil, kita donasikan atau sumbangkan ke yang membutuhkan saat ini. Jadi sebenarnya pasar modal ini bisa jadi salah satu alternatif sumber rezeki teman-teman masing-masing ya. Itu yang aku alamin pribadi seperti itu. Jadi insya Allah sih selama kita bersyukur, return atau cuan itu bakal mengalir. Betul. Amin. Insya Ya, yang penting Allah. jangan lupa dari return atau cuan itu sisihkan ya. Ambil sebagian buat mereka yang butuhin. Apalagi di saat kayak gini kan banyak donasi yang dibutuhkan. Dan sekarang kalau lewat pasar modal juga udah ada nih wakaf saham dan Oh juga iya, zakat waktu saham ada ya. gitu. Oh, bener. Betul. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya saham apa yang pasti untung, saya ada nih jawabannya buat teman-teman. Kodenya INFQ dan SDQH. Apa itu? Infak dan sedekah. Gitu, itu pasti menguntungkan tuh. Betul, betul. Itu pasti akan berlipat ganda kok returnnya. Pasti berlipat ganda insya Allah. Nah, kalau udah dapet Oke. return cuan dari pasar modal, jangan lupa tuh Mbak. Ada quote Ya, tuh. Ada quote, if Allah bless you financially, do not raise your standard of living, but raise your standard of giving. Gitu. betul banget. Setuju itu. Betul banget. Setuju itu, setuju. Setuju banget. Mantap. Ini kayaknya udah harus kita close nih Mbak. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Salam untuk suami, untuk babynya. Ya, Semoga sehat-sehat terus. Nah, itu anaknya benar. tuh Mbak. Terima Salam kasih ya dari Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main-main Mas, kapan-kapan Mas, kantor Mas. siap. Ya, Oke. makasih banyak. Semoga jadi Ya. amal baik Mbak Friska ya. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi